Bab 95. Waktu terus beranjak pergi. Tidak terasa 3 hari begitu cepat berlalu. Banyak hal yang dibicarakan Arion mengenai masa lalunya yang dipenuhi penyesalan. Danira pun selalu menjadi istri yang bijak dalam menyikapi semua kalimat yang ia dengar dari bibir suaminya. Tidak memungkiri, jika ada beberapa hal yang sedikit membuatnya tidak nyaman. Akan tetapi ia berusaha untuk menanggapi semua itu dengan pikiran yang baik. Ada dasarnya. Ada sebagian orang di luar sana yang rela melakukan apa saja agar bisa menjadi bagian dari orang yang mereka cintai. Meskipun dirinya tidak termasuk dalam golongan itu. Cerita kelam dari sang ibu mengenai wanita masa lalu sang ayah yang rela melakukan apa saja karena kecewa tidak menjadi wanita yang dipilih. Masih begitu membekas. Dan menjadi orang seperti itu bukanlah yang terbaik. Memaksakan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah, hanya akan membuat kita menderita. Terlebih, jika kita ingin merubah takdir tersebut dengan cara yang salah. Menjalani, berdamai dan mengikhlaskan jauh lebih baik daripada harus rela mengorbankan diri sendiri untuk seseorang yang memang sudah Allah tetapkan tidak akan pernah menjadi milik kita. Ide Arion yang ingin kembali menempuh jalur medis agar dapat memiliki malaikat kecil bersamanya. Tidak ia tolak. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bukan. Hanya saja dia tidak ingin terlalu berharap dan berakhir kecewa. Saat Arion mengajaknya untuk kembali berikhtiar untuk mendapatkan keturunan, ia tidak menolaknya. Tapi baginya, hal seperti itu sudah diatur dengan baik oleh sang pemilik kehidupan. Memiliki malaikat kecil dalam hidup, baginya tidak harus terlahir dari rahimnya sendiri. Terlebih di dunia yang sudah seperti ini, ada banyak malaikat kecil di luar sana yang membutuhkan uluran tangan dari mereka. Ada banyak anak-anak terlantar yang membutuhkan dekapan hangat dari mereka. Dan ada banyak malaikat kecil yang menunggu diselamatkan oleh mereka. Keluarga mereka punya banyak uang untuk melakukan apa saja. Tapi menurutnya jika tidak ada campur tangan yang maha kuasa di dalamnya, maka semua akan sia-sia dan akan kembali berakhir dengan kekecewaan. Walaupun begitu, ia tidak memungkiri jika sebuah rasa bahagia saat Arion menawarkan diri untuk kembali menjalani pembedahan, terasa di dalam hatinya. Ia merasa jika saat ini Arion menganggap dirinya berharga, sama seperti wanita yang dulu pernah menjadi bagian penting dalam hidup suaminya itu. Melihat semangat Arion yang ingin sekali membuatnya bahagia, membuat hatinya menghangat. Setelah beberapa saat Danira merenung di balkon kamar hotel, seorang lelaki yang beberapa jam lalu meminta izin untuk bertemu seseorang, kini sudah berada di atas balkon yang sama dengannya. Kamu begitu menyukai waktu senja ya? Suara bariton suaminya terdengar. Danira menoleh, menatap wajah laki-laki yang sudah memiliki, tidak hanya tubuh tapi juga hatinya. Warna jingga saat senja sangat indah. Dan yang lebih penting, dari senja aku bisa belajar banyak hal. Bahwa semua yang Allah ciptakan di dunia ini tidak ada yang benar-benar abadi. Entah itu hal baik atau buruk semua sudah memiliki batas waktunya masing-masing untuk pergi dan berlalu. Seperti halnya senja di ujung sana, yang akan beranjak pergi dan kembali ke peraduannya. Ucap Danira sambil kembali memandang warna jingga nan indah di ujung sana. Apakah aku menjadi bagian buruk yang Allah ciptakan untukmu? Tanya Arion. Danira tidak mengalihkan tatapannya dari keindahan itu. Ia lalu menjawab pertanyaan suaminya dengan gelengan kepala. Kamu adalah hal yang terbaik yang pernah Allah beri untukku. Jawabnya jujur. Yah, Arion adalah hal yang terbaik yang pernah terjadi dalam hidupnya. Meskipun aku membuatmu kecewa. Tidak. Aku tidak hanya membuatmu kecewa. Tapi aku juga merasa telah menipu dan menjebakmu dalam pernikahan ini. Ucap Arion membuat wanita cantik dengan hijab andalannya itu berpaling dari keindahan di ujung sana. Dan kini menatap raut sesal yang begitu kentara di wajah tampan suaminya. Pernikahan ini adalah hal yang paling aku syukuri Arion. Aku tidak pernah merasa kecewa. Apalagi sampai memiliki pikiran dijebak olehmu. Aku bahagia. Percayalah aku sangat bahagia. Jawab Danira sambil menatap lekat mata sedih yang berjarak beberapa meter darinya. Arion pun sama. Ia menatap Danira dan mencari keraguan dari mata itu namun ia tidak menemukannya di sana.
Mata indah dengan binar penuh ketulusan itu justru semakin membuat dadanya berdebar. Apa kamu percaya jika hari ini aku mengatakan telah jatuh cinta padamu? Tanyanya dengan jantung yang semakin menggila. Ini jatuh cinta yang kedua dalam hidupnya. Dan rasanya nyaris membuat ia gila jika tidak diungkapkan sekarang juga. Gadis luar biasa yang sedang menatapnya penuh ketulusan benar-benar sudah membuat ia jatuh cinta. Tentu. Karena aku pun merasakan hal yang sama. Waktu 3 hari bukankah cukup untuk jatuh cinta pada seseorang? Dan lebih penting lagi, kali ini aku tidak jatuh cinta pada orang yang salah. Aku jatuh cinta pada lelaki yang memang wajib aku cintai. Jawab Danira. Arion melangkah cepat, lalu membawa tubuh Danira ke dalam pelukannya. Ciuman berulang kali ia berikan di wajah cantik itu kala pelukan mereka terurai beberapa saat. Lalu kemudian, ia kembali memeluk tubuh itu dengan begitu eratnya. Aku mencintaimu Danira, ucap Arion pelan. Namun, masih bisa didengar dengan jelas oleh wanita yang kini sedang membenamkan wajahnya di dada bidang suaminya. Apakah ini wajar? Apakah ini tidak terlalu cepat untuk jatuh cinta? Tentu saja tidak. Di luar sana ada sebagian orang yang mampu jatuh cinta saat pertama kali bertemu. Bahkan ada pula yang jatuh cinta setelah sekian tahun bersama. Semuanya tergantung dari sang pemilik hati. Intinya semua yang diciptakan sudah memiliki waktunya masing-masing. Sepertinya masih cukup waktu sebelum ke bandara, ucap Arion menggoda ketika ia melepaskan pelukannya di tubuh Danira. Danira tersenyum geli melihat wajah tampan suaminya. Peluk aku dan bawa ke ranjangmu. Jawabnya, itu bukan ranjangku, tapi ranjang hotel. Aku sudah menyiapkan ranjang yang lebih baik untuk kita di Jakarta, ujar Arion. Dan tanpa membuang waktu lagi ia segera mengangkat tubuh Danira dan membawa istrinya itu masuk ke dalam kamar. Nggak romantis banget sih. Masa iya kamu bawa aku seperti ini? Harusnya ala bridal style sambil ciuman sepanjang jalan menuju ranjang. Protes Danira karena kembali diangkat seperti karung beras. Arion hanya tertawa mendengar kalimat keberatan dari bibir istrinya. Aku mau hal yang baru. Dan tentu saja ini kejutan untukmu. Jawabnya. Kejutan apaan? Ini tidak sesuai dalam hayalanku. Aryo tidak lagi membiarkan wanitanya itu terus berbicara. Ia segera membungkam bibir manis yang sudah menjadi candunya itu dengan ciuman panjang. Tangan lihai dan nakalnya mulai menjelajah bagian-bagian kesukaannya di tubuh Danira, hingga mampu membuat wanita yang kini berada di bawahnya mengeluarkan suara yang semakin membuat tangan nakalnya itu bersemangat. Hijab sudah terlepas dari kepala Danira. Kini beberapa kancing di bagian depan terusan panjang mulai ikut terbuka hingga menampakkan kulit mulus yang begitu sulit diabaikan oleh Arion. Hingga akhirnya rintihan dari bibir Danira terdengar. Ketika tubuh keduanya kembali menyatu untuk yang kesekian kalinya di dalam kamar hotel penuh kenangan ini, restoran begitu ramai. Pelayan-pelayan yang bertugas di sana sampai dibuat kewalahan untuk melayani para pengunjung restoran tersebut. Aira yang juga menjadi bagian dari para pelayan itu, masih terus sibuk ke sana kemari untuk menerima dan mengantar pesanan para pelanggan. Gadis bertubuh mungil itu seakan memiliki kaki yang kuat untuk ia gunakan, dan mampu memenuhi semua permintaan para pelanggan. Di sudut restoran, terlihat Abizar sedang duduk diam di sana. Ia memesan segelas minuman, dan duduk dengan diam sembari memperhatikan gadis kepala batu yang terus saja mondar-mandir di dalam ruangan itu. Sungguh, ingin rasanya ia menarik tubuh mungil itu agar segera keluar dari ruangan itu. Bukan hanya kali ini ia mendapati Aira bekerja, namun, tetap saja mampu membuatnya kesal. Siang tadi ia sudah memperingati Aira agar berhenti, dan tidak lagi melakukan pekerjaan ini. Namun, gadis kepala batu ini sama sekali tidak mengindahkan permintaannya. Jika saja ia tidak sibuk mengurus seluruh tugas akhir kuliahnya, demi mendapatkan kembali kepercayaan sang ayah, sudah dipastikan gadis nakal ini tidak akan lagi bisa datang ke tempat ini. Beberapa jam waktu yang dihabiskan Abizar di dalam ruangan itu tanpa melakukan apapun. Dan kini, seorang pelayan laki-laki datang dan memberitahu jika mereka akan menutup restoran, dan memintanya untuk pulang. Saya sedang menunggu calon istri saya.
jawab Abizar. Pemuda yang mungkin beberapa tahun lebih muda darinya itu menatap aneh. Apa kamu calon suaminya Mbak Tri? Tanya lelaki muda itu. Saya calon suaminya Aira, jawab Abizar tanpa ragu. Tapi Kak Aira sudah pulang lewat pintu belakang, ucap lelaki muda itu. Dan langsung membuat Abizar gemas dengan tingkah calon istrinya yang suka sekali kabur itu. Baiklah, terima kasih. Ini bayaran minuman yang aku pesan. Sisanya buat kamu. Gegas Abi beranjak dari kursi yang ia duduki. Kemudian melangkah keluar dari dalam restoran. Dengan cepat ia melangkah menuju parkiran. Sambil menyusun rencana agar bisa menghukum gadis kepala batu itu karena sudah pergi tanpa pamit padanya. Tapi, saat ia sudah mendekati pelataran di mana mobilnya sedang terparkir, senyum seketika terlihat di wajah tampannya. Lega. Sepertinya gadis yang sudah berhasil mencuri perhatiannya ini tidak lagi kabur, dan memilih menunggunya di samping mobil. Makan dulu. Aku lapar, ucap Aira lalu masuk ke dalam mobil saat Abizar sudah membuka pintu mobil itu. Abizar tersenyum. Tanpa menjawab ia menutup kembali pintu mobil itu dengan hati-hati kemudian ikut masuk ke dalam mobil itu menggunakan pintu di samping kemudi. Malam ini aku traktir. Aku dapat pesangon karena sudah berhenti dari tempatku bekerja. Hanya kali ini. Dan untuk selanjutnya aku akan menumpang hidup padamu. Ujar Aira. Ah, aku senang kamu patuh. Usap Abizar di puncak kepala Aira. Jangan pegang-pegang. Kita belum halal. Aira menepis tangan yang terasa hangat di atas kepalanya. Anizar tertawa. Baiklah, jawabnya. Kemudian mobil yang lumayan mewah itu mulai meninggalkan area parkir restoran dan berbaur dengan kendaraan lain yang ada di jalanan Jakarta. Selang beberapa saat di jalanan, Aira menatap tajam ke arah laki-laki yang terlihat begitu tenang dan fokus pada jalanan yang ada di depan mereka. Kamu mau bawa aku kemana? Ini bukan jalan menuju kosan aku. Tanya Aira masih dengan tatapan membunuhnya. Katanya mau traktir aku makan. Jawab Abizar dengan santai, tanpa menghiraukan tatapan tajam dari Aira. Kita sudah melewati banyak kafe Abi. Aku teriak loh ini, ancam Aira. Abizar tertawa geli. Apa yang kamu takutkan? Aku bahkan sudah melihatmu. Diam gak? Bentak Aira dengan wajah memerah. Dan itu kembali membuat Abizar tertawa geli. Kita mau kemana? Ini sudah tengah malam Abizar. Kamu gak dengar apa kata ibu kamu? Kesal Aira karena masih belum mendapat jawaban atas pertanyaannya. Ke bandara, jawab Abizar singkat. Ngapain ke bandara? Tanya Aira khawatir. Kamu mau culik aku ya? Tuduhnya sambil menatap Abizar dengan wajah khawatir. Ngapain nyulik kamu sampai ke bandara? Lebih baik aku bawa kamu ke rumah penghulu aja dan minta dinikahkan. Jawab Abizar acuh. Ya siapa tahu aja ayah kamu gak merestui. Dan akhirnya bawa aku kawin lari ke luar negeri gitu. Ujar Aira. Kawin lari, itu pakai baju pengantin apa baju olahraga? Tanya Abizar meledek. Aira mendengus kesal. Gadis itu tidak lagi menimpali. Atau dia akan cepat tua karena terus saja menahan kesal dengan kegilaan laki-laki di sampingnya ini. Beberapa saat kemudian mobil dengan salah satu merek mahal itu mulai memasuki area bandara. Habislah aku, gumam Abizar sambil membuka sabuk pengaman dengan cepat. Saat melihat 4 orang yang sangat ia kenal mulai melangkah keluar dari gedung bandara. Ada apa? Tanya Aira bingung saat Abizar membuka sabuk pengaman yang melingkar di tubuhnya dengan terburu-buru. Mereka sudah datang, jawab Abizar. Siapa? Tanya Aira. Ayo turun cepat, ajak Abizar sambil membuka pintu mobil di sampingnya. Aira tidak lagi banyak bertanya, dan hanya patuh pada perintah Abizar kemudian mengikuti langkah cepat Abizar dari belakang. Aira berhenti melangkah saat Abizar sudah berdiri dan memeluk 2 wanita yang terlihat begitu mirip, secara bergantian. Ayo sini, laki-laki yang membawanya ke sini melambaikan tangan ke arahnya, dan memintanya mendekat. Dengan sungkan, Aira melangkahkan kakinya menuju orang-orang yang tidak ia kenal di sana. Kamu pasti Aira ya? Tebak salah satu wanita cantik yang ada di sana. Aira menoleh. Ia menatap Abizar sebentar dan mendapat anggukan kepala dari laki-laki itu.
Aira mengulurkan tangannya untuk menyalami wanita yang baru saja menebak namanya. Saya Aira, ucapnya. Nira tidak meraih tangan itu. Ia justru membawa tubuh gadis yang dicintai adiknya itu dan memeluknya erat. Aira terkejut, tapi beberapa saat kemudian senyum di wajah manisnya terlihat kala wanita lain yang ada di sana tersenyum. Ketika tatapan mereka bertemu. Beberapa saat kemudian, tubuh mungilnya sudah berpindah dalam pelukan Dira. Ini Kak Arion. Dan ini Kak Arga. Ujar Abizar memperkenalkan kedua kakak iparnya. Aira mengangguk. Lalu mengulurkan tangannya untuk menyalami dua laki-laki tampan yang ada di sana. Sepertinya menumpang di mobil Abizar seruni. Nira memberi ide. Mana muat? Abizar memprotes. Muat kok. Biar aku yang bawa. Jawab Arga sambil merampas kunci mobil dari tangan adik iparnya. Kak Arga, teriak Abizar saat kedua kakak iparnya sudah melangkah menuju mobil. Sedangkan gadis manis yang ingin ia ajak makan malam romantis sudah disabotase oleh kedua kakak kembarnya.